Kenapa dengan fakta itu menjadi penting? Apakah unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta ini terpenuhi? Bagaimana cara dia? Jadi harus muter, duit itu harus muter dulu, begini. Itu TPPU, kerja TPPU begitu. Dia harus muter, makanya ada 3 tahapan tadi itu, layering, placement, integration. Itu harus muter, nanti ujungnya kembali ke Nikita. Barulah kemudian Nikita membelanjakan uang itu untuk pembelian properti misalnya, untuk pembelian barang bergerak atau tidak bergerak. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional, terdakwa telah menikmati hasil kejahatan, terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan, terdakwa berbelit-belit di persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Tuntutan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain. Dan mereka yang melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diguduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 junto, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 satu unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650109357778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 Jakarta 9 Oktober 2025 penuntut umum ditandatangani. Terima kasih. Alat ancamannya dirubah, ya. Teman-teman media mungkin lihat jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai Nikita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian
produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Ini kita dianggap ya. Jadi gini, kalau undang-undang ITE itu deliknya itu adalah mengancam membuka rahasia atau mengancam ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Ya. Sekarang kita pakai logika jaksa. Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Ya. Itu kan ada jelas kita buktikan di persidangan juga. Kami membuktikan di persidangan pembelian itu disampaikan langsung oleh saksi Yosi. Yosi waktu itu yang bertemu sama Nikita di Sambal Setan Kemang. Yosi, saksi Yosi ini juga kemudian menyampaikan kepada Nikita, Kak Niki, saya ada barangnya, bukti pembeliannya ada. Lah, terus apanya yang disamarkan katanya disamarkan bukti pembelian ini. Nah, itu yang terpenting ya. Sekarang soal alat pengancaman dalam undang-undang ITE. Kemarin dibilang katanya karena dia mempunyai rahasia, mempunyai produk ini, kemudian dengan itu menjelek-jelekan dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ancaman. Itu di awal persidangan dakwaan itu. Nah, ternyata di endingnya jaksa merubah alat ancaman itu bukan lagi menjelek-jelekan produk. Nah, itu ya. Nah, yang kedua soal TPPU. Karena ini ada 2 pasal. Ya, tadi yang saya bilang karena dakwaannya kombinasi, jadi harus ada 2 pasal. Pasal 3 Undang-Undang TPPU ya, itu berkaitan dengan kita sering bahas di persidangan ini terkait dengan bagaimana caranya nih kita itu melakukan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta ini. Itu di dalam delik pasal 3 Undang-Undang TPPU ya. Oke lah, kami sebenarnya tidak apapun yang disampaikan oleh jaksa di dalam sebuah tuntutannya itu hak dia juga kan sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Tapi saya mau sampaikan begini, kita harus berkaca dari fakta persidangan ya, bukan kemudian hal itu menjadi asumsi-asumsi saja gitu kan. Kita lihat di fakta-fakta persidangan sebelumnya, Niki mendapat uang itu karena dia mengetahui setelah diberitahu oleh Mail ada deal-dealan dengan Reza Gladys. Itu dulu ya kita bicara. Deal-dealan itu bentuknya apa? Ada 3 hal yang diminta Reza Gladys kepada Mail pada saat itu ya. Salah satunya adalah tidak melakukan review atau berhenti mereview ya. Kemudian itu pasang badan. Niki disuruh pasang badan untuk kepada orang yang menyerang Reza Gladys pada saat itu, termasuk salah satunya adalah permintaannya kalau Doktif nyerang, Niki diminta untuk membantu. Nah, itu poinnya ya di Undang-Undang TPPU ini. Akhirnya itu disepakati. Ada proses negosiasi, diakui juga tadi sama jaksa, dibacakan dalam tuntutannya segala macam. Nah, sehingga sampailah itu kepada tahap kesepakatan. Negosiasi ini sudah berlangsung. Klop negosiasi ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya pembayaran dari pihak Reza Gladys. Ya, pembayaran itu bagaimana cara teknis membayarnya? 2 miliar ke PT Bumi Parawisesa, 2 miliar cash. Oke. Nah, karena rangkaian peristiwa ini ya, maka nih kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan gitu. Sehingga dia dengan tidak ada maksud menyembunyikan asal usul harta itu nih, kita tidak mempunyai mens rea untuk mengaburkan asal usul harta itu, dia suruh transfer ke Bumi Parawisesa. Di situ jelas nanti di notis ya, namanya Nikita Mirzani ya, pembayarannya atas nama Nikita Mirzani, pemesanannya atas nama Nikita Mirzani.
Nah ini semua sudah terungkap di persidangan. Nah itu tadi yang kami bilang, kok fakta-fakta ini dalam tuntutan jaksa dikesampingkan gitu, atau bisa kita bilang dihilangkan gitu ya, fakta-fakta ini. Nah kenapa dengan fakta itu menjadi penting? Apakah unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta ini terpenuhi? Bagaimana cara dia? Jadi harus muter, duit itu harus muter dulu begini. Itu TPPU, kerja TPPU begitu. Dia harus muter, makanya ada 3 tahapan tadi itu, layering, placement, integration. Itu harus muter, nanti ujungnya kembali ke Nikita. Barulah kemudian Nikita membelanjakan uang itu untuk pembelian properti misalnya, untuk pembelian barang bergerak atau tidak bergerak. Itu baru namanya sistem kerja TPPU yang sesuai undang-undang. Bukan kemudian tiba-tiba ada kesepakatan ditransfer ke sana atas namanya jelas, tiba-tiba disimpulkan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang. Berarti untuk tuntutan sebelah kami itu Tuntutannya tinggi, itu bukan lagi ya saya berpendapat ya. Itu tuntutan tidak lagi berdasarkan fakta.